Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Christopher Roni Tambunan, NIM 210104012. Baik, di sini saya akan membahas tentang administrasi kurikulum. Pertama, pengertian administrasi kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem, rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pengertian administrasi kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharsini Harkunto, administrasi kurikulum adalah administrasi yang ditujukan untuk keberhasilan kegiatan belajar mengajar secara maksimal dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar tersebut. Kedua, paradigma dan perencanaan kurikulum. Paradigma merupakan tata nilai membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangan sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan bagaimana seseorang menanggapi realita. Perencanaan kurikulum merupakan proses awal di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara pencapaiannya. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat. Yang ketiga, struktur dan fungsi kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan bahan belajar pada setiap suatu pendidikan dan program pendidikan. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan atau program pendidikan. Yang pertama, struktur kurikulum pendidikan berisi program pengembangan anak. Yang kedua, struktur kurikulum pada satuan pendidikan dasar berisi muatan umum. Yang ketiga, struktur kurikulum pendidikan menengah berisi muatan umum, muatan peminatan akademik, dan muatan peminatan kejujuran. Fungsi kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan fungsi kurikulum ini wajib memahaminya. Keempat, pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum adalah perpaduan antara dua kurikulum atau lebih sedemikian hingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan aplikasi pada kegiatan belajar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pengorganisasian yaitu 1. Penyusunan program pengajaran. 2. Penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomani oleh guru dalam proses mengajar. Ketiga, kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler. 5. Pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan yang telah dikembangkan kemudian diwujudkan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan penyesuaian terhadap institusi di lapangan. Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum. Yang pertama, perolehan kesempatan yang sama. Yang kedua, berpusat pada anak. Yang ketiga, pendekatan dan kemitraan. 6. Pengawasan dan penilaian kurikulum. Pertama, pengawasan identik dengan controlling yang berarti pemeriksaan pada awal pengawasan program kurikulum yang akan dipantau melaksanakannya. Pengawasan dan memastikan apakah kurikulum dapat digunakan atau tidak. Kedua, penilaian atau evaluasi. Evaluasi adalah proses selanjutnya yaitu mengevaluasi kurikulum yang dibuat untuk memperbaiki jika terjadi kesalahan. Evaluasi sangat esensial dalam mengembangkan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai proses mengambil keputusan apakah kurikulum tersebut layak dipakai. Oke, baik, sekian dari pembahasan saya kali ini. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.